Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal. Falakal hamdu wa lakal minnatu wa lakal syarafu ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, kami muliakan, Haji Abdul Aziz sebagai Ketua Iksas Ikatan Santri Alumni Salafiyah Status Perjo Payung Jember beserta seluruh tokoh alumni yang kami hormati, pengurus Majelis Waktu Cabang Nahdlatul Ulama Tanjung, Bapak Kepala Desa, Bapak Adi Purnomo beserta jajarannya, panitia acara, Bapak Ihsan dan seluruh para sahabat panitia yang telah ikut serta mensaksikan kegiatan pada malam hari ini. Hadirin hadirat muslimin muslimat, hafizakumullah jami'an. Seluruhnya senantiasa semoga mendapatkan penjagaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Penanggungan bersolawat dalam rangka milad Jam'iyah Muslimah Al-Hidayah dan halal bihalal masyarakat Penanggungan mempererat tali silaturahim dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Teringat bahwa manusia dalam dimensi alam yang berbeda, dimulai sejak alam arwah berabad-abad lamanya hingga berpindah pada alam janin kandungan ibunda 9 bulan kurang lebih, dan pada periode selanjutnya dimensi alam dunia, umat Nabi Muhammad SAW rata-rata
menjalani kehidupan dimensi dunia ini antara 60 tahun hingga 70 tahun, kurang atau lebih. Dan yang keempat adalah dimensi alam barzakh, hingga beberapa ribuan tahun ke depan. Terakhir adalah dimensi akhirat, surga atau neraka akhirnya. Di alam arwah dahulu kala kita seluruh umat manusia, anak cucu Nabi Adam pernah berada. Di antara mereka ada yang saling berkumpul, berkelompok, satu dengan lainnya saling mengenal. Al-arwah junudun mujannadah. Yang dahulu ketika di alam arwah saling kenal, maka di dunia pun akan saling kenal, saling bersaudara, saling akrab. Tetapi yang dahulu di alam arwah tidak saling mengenal, saling membelakangi, maka di dunia pun tak saling mengenal, bahkan saling bermusuhan. Perjalanan kita di dunia mengemban satu tugas suci. Dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kita yang berprestasi amal baiknya? Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW ada 3 kategori: ummatul dakwah, ummatul ijabah. Yang kami maksud adalah ummatul ijabah, umat yang merespon dakwah Nabi, kaum muslimin, orang-orang yang diberi keimanan. Ada 3. Ada yang berlomba-lomba menuju kebaikan, sabiqun bil khairat. Tetapi ada yang muktasid, pertengahan, penanggung. Nah, mudah-mudahan penanggungan ini bukan bermakna penanggung. Suatu saat berbuat baik, di saat ini berbuat jelek, ini muktasid. Dan yang ketiga adalah zalimun li nafsi, berbuat aniaya terhadap dirinya. Dari 3 kategori ini tentu yang terbaik adalah sabiqun bil khairat, mereka yang terdepan berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita termasuk sabiqun bil khairat. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad.
Sallu ala Nabi Muhammad. Di antara ikhtiar untuk menjadi yang terdepan dalam kebaikan, perlu teman dalam perjalanan. Maka majelis-majelis jamiah seperti Jamiah Muslimah Al-Hidayah ini adalah sebuah ikhtiar memadahi kaum muslimah untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan, sehingga ada semangat untuk saling mengingatkan. Diharapkan seiring waktu majelis inilah yang menjadi saksi kebaikan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa ketika ahli surga telah diperkenankan masuk surga, mereka nantinya di surga saling berkunjung, berziarah satu dan lainnya, karena surganya berbeda. Surga yang di bawah ingin berkunjung berziarah kepada penghuni surga yang teratas. Para umat ingin berziarah kepada para nabinya. Pun demikian, para santri satu saat ingin berkunjung berziarah, menjumpai, bersowan kepada para kiainya. Saat itulah pertemuan-pertemuan kerinduan di surga. Apa yang dikenang, apa yang diingat, maka di antara kenangan-kenangan indah saat mereka beribadah, saat sewaktu di dunia satu majelis, satu pengajian, berzikir bersama-sama. Inilah di antara sekian banyak kenangan-kenangan indah yang akan disebut-sebut, diingat menjadi memori yang terindah di surga nanti. Semoga pertemuan kita dan majelis-majelis semacam ini, termasuk Jamiah Muslimah Al-Hidayah yang mengadakan rutinan, tentu kita berharap seperti yang disabdakan Nabi, pada hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah, ada 7 golongan utama. Di antaranya adalah orang yang berjumpa karena Allah, berpisah pun karena Allah. Maka kita berharap kita berjumpa digerakkan oleh satu gerakan hidayah taufik Allah, mengaji, berzikir bersama, dan kita kembali pulang ke rumah masing-masing untuk menjalankan tugasnya juga karena Allah. Maka rutinitas semacam ini semoga termasuk gambaran orang-orang yang mendapatkan naungan arsy Allah yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, setelah usai Ramadan ada Syawal. Di bulan Syawal ada tradisi halal bihalal. Hari ini kita sudah di bulan Dzulqa'dah. Tentu tidak ada salahnya untuk tetap saling memaafkan. Maka halal bihalal pun tidak harus menunggu bulan Syawal. Makna dari halal bihalal ini tradisi Islam yang ada di Nusantara. Di tahun 50-an bangsa ini, negeri ini pernah diuji dengan situasi yang sangat genting. Permusuhan antar kelompok elit, kelompok politik yang akhirnya diredam. Salah satunya
diinisiasi oleh tokoh Jamiah dan ulama Kiai Wahab Hasbullah, muncullah tradisi halal bihalal. Mengapa di bulan Syawal? Karena pada biasanya orang berkumpul, mudik, bertemu keluarga, saling memaafkan di momentum bulan Syawal setelah Lebaran. Maka halal bihalal dilaksanakan pada momentum tersebut. Tetapi sebenarnya kapanpun kita senantiasa memberikan maaf dan meminta maaf ketika kita berbuat salah. Halal bihalal artinya kita menghalalkan apa yang menjadi hak kita untuk menuntut orang lain. Orang lain berbuat salah pada diri kita, kita berhak. Nah, hak kita untuk menuntut dihalalkan, dimaafkan. Pun sebaliknya, orang lain mungkin punya hak pada kita dan kita punya kewajiban kepada orang lain. Kita punya salah pada orang lain, lalu dimaafkan oleh orang lain. Itulah makna dari halal bihalal. Jangan sampai pada hari kiamat menyesal nanti, termasuk golongan orang-orang yang bangkrut. Siapa yang bangkrut? Nabi pernah bertanya, siapakah orang yang termasuk bangkrut itu? Manil muflis? Al-muflis, orang yang bangkrut. Siapa mereka? Sahabat ada yang menjawab, menurut kami ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu nanti pada hari kiamat. Tidak dijawab itu, tetapi yang dipikirkan oleh sahabat ketika di dunia. Sahabat tidak berpikir bangkrutnya di akhirat, karena Nabi bertanya muflis, bangkrut. Dipikirnya ini urusan dagang, urusan perniagaan, tidak berpikir tentang akhirat nanti. Menurut kami ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya modal, kehabisan modal. Perdagangannya rugi, modalnya habis. Ini bangkrut ya Rasulullah. Baginda Nabi yang bijaksana tidak menyalahkan jawaban itu, tetapi memberikan jawaban yang lebih bernilai tinggi. Al-muflis, sabda Nabi, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang kelak yaumal qiyamah, pada hari kiamat, jauh datang mereka dengan apa? Dengan amal bis salati was shaum was zakat, dengan amal sholatnya, pahala sholatnya, pahala berpuasanya, pahala zakatnya, dan tentu pahala amal ibadah yang lain. Tetapi juga melakukan kesalahan, menggunjing orang lain, menggosip kejelekan orang lain, menganiaya, memukul, mencuri, membunuh, dan dosa-dosa yang merupakan hukukul adami. Maka kelak di akhirat dihitung. Dosa memukul orang diambilkan pahalanya dari sedekahnya. Dosa membunuh orang diambilkan dari pahala sholatnya, pahala puasanya. Ketika seluruh kebaikannya sudah habis untuk membayar dosa-dosa kesalahannya, ternyata masih tersisa ada dosa yang tak terampuni karena sudah habis amal ibadahnya untuk membayarnya. Bagaimana cara menutupi? Dosanya orang yang dianiaya ditanggungkan kepada orang yang zalim, yang aniaya itu. Dosanya orang yang mazlum, teraniaya, ditanggungkan kepada orang yang menganiaya. Contoh, orang yang dipukul. Nah, dosanya orang yang dipukul ditanggungkan pada yang memukul. Dosanya yang dibunuh ditanggung pada yang membunuh. Maka inilah orang yang bangkrut pada hari kiamat. Na'udzubillah ini. Bersegeralah, jangan sampai masuk kategori zalim li nafsi, aniaya kepada diri sendiri. Bangkitlah, terus memperbanyak amal dan mempersedikit kesalahan. Setiap berbuat salah, kejarlah dengan kebaikan, hapuslah dengan kebaikan. Setiap kali berbuat salah, segera susul dengan istighfar. Setiap kali berbuat dosa, tebuslah dengan sedekah, dengan amal-amal kebaikan. Yang punya kesalahan pada sesama manusia, mintalah maaf. Insya Allah nanti orang yang menjumpai catatan amalnya
banyak tertulis istighfar, dia sebenarnya tidak menemukan dosa kesalahannya. Kenapa? Setiap ada kesalahan, ada istighfarnya. Sama halnya, setiap salah nulis digosok, dihapus. Setiap salah nulis dihapus. Pada akhirnya tidak ada kesalahan tulisan. Begitulah orang yang nanti senantiasa mengejar kesalahan dengan kebaikan. Setiap berbuat lengah, lalai, segera bertaubat dan beristighfar. Sallu ala Nabi Muhammad.